Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran tradisi dan kebiasaan orang-orang Jawa. Di video kali ini saya akan membahas tentang benda tua, yaitu Wesi Aji dan Watu Aji. Simak video berikut ini, ikuti sampai dengan selesai agar tidak salah paham. Wesi Aji dan Watu Aji merupakan dua buah benda yang dikeramatkan, yang dianggap pusaka, dan juga banyak orang Jawa mengatakan itu adalah jimat. Banyak yang menganggap dan mempercayai bahwa Watu Aji dan Wesi Aji itu merupakan benda pusaka yang bisa digunakan, dimanfaatkan kodamnya, baik itu untuk menjaga rumah, kemudian pagar rumah, pagar diri, pelindung diri, perisai diri, kemudian untuk melancarkan usaha, melariskan dagangan, bisa digunakan untuk pelindung dan lain sebagainya. Karena Watu Aji dan Wesi Aji itu banyak sekali jenisnya, bentuknya, modelnya itu banyak. Jadi di video kali ini saya akan mencoba meluruskan yang belum lurus diluruskan, yang salah dibetulkan, yang betul dipertahankan. Watu Aji dan Wesi Aji itu merupakan dua buah benda yang dibuat oleh orang zaman dahulu, kemudian diisi kodam atau ada kodamnya. Kodam itu isian di benda pusaka itu atau jimat bisa dari makhluk yang kasat mata, makhluk yang tidak tampak, kemudian banyak sekali jenisnya, baik itu jenis hewan, jenis jin, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit di antara kita yang salah dalam menggunakan benda yang dituakan atau jimat. Jadi satu contohnya seperti ini. Ketika seseorang memiliki sebuah koleksi atau mungkin warisan atau mungkin pemberian, baik itu berupa keris, pedang, tombak, trisula, jenis batu, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sedikit yang salah ketika orang menggunakan, atau mungkin bisa dikatakan yang tidak terlalu paham dengan benda-benda keramat tersebut. Kalau misalkan yang sudah paham, saya yakin tidak akan terjerumus, tidak akan salah dalam menggunakan benda-benda pusaka atau jimat. Yang saya katakan salah di sini, satu contoh, misalkan saya
mempunyai sebilah keris. Keris itu mungkin keris itu kodamnya bisa untuk melindungi diri. Keris itu bisa untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Nah, kebanyakan orang cara menggunakannya yang salah. Bukan benda pusakanya atau jimatnya yang salah. Namun orangnya yang salah. Beberapa orang yang mengalami kesalahan tapi tidak disadari. Contoh salahnya seperti ini. Wesiaji, saya minta keampuhanmu. Saya minta pertolonganmu. Tolong jaga diriku dan keluargaku. Itu kalimat yang salah. Karena apapun bentuknya, berarti manusia yang memegang benda pusaka tersebut, yang memegang wesi aji, itu mintanya kepada pusakanya, bukan kepada sang pemberi hidup. Jadi mintanya ke keris, mintanya ke tombak, mintanya ke batu. Watu aji, saya minta keampuhanmu. Tolong lancarkan usahaku. Ini salah. Mutlak itu salah. Itu menyesatkan kita. Itu menjerumuskan kita. Lantas bagaimana yang benar? Bagaimana yang tidak salah? Yang tidak salah contohnya seperti ini. Misalkan keris. Keris wesiaji, kalau tahu namanya ya sebut namanya. Kalau nggak tahu ya sebut bendanya. Terbuat dari batu apa dari keris. Kalau misalkan bendanya terbuat dari besi, berarti wesiaji. Wesiaji, lantaran awakmu, aku njaluk karo sing gawe urip, lancarne usahaku. Kuwi sing bener. Itu yang enggak salah, itu yang benar. Jadi kita tetap minta kepada pemilik hidup. Kita tetap minta kepada Allah, kita tetap minta kepada Tuhan, namun melalui besi aji atau watu aji. Jadi intinya itu kita minta ke Allah, kita minta ke Tuhan, kita minta ke pemilik hidup melalui benda yang dituakan, yang dianggap pusaka tadi. Jadi kita tidak terjerumus. Karena yang akan memberi pertolongan, yang akan memberi bantuan itu Allah, bukan siapa-siapa. Ini bedanya tipis. Kalau yang satu tadi yang salah mintanya itu langsung ke benda yang dituakan, jimat. Sing siji jaluke langsung karo sing gawe urip, nanging dilantari watu aji apa wesi aji. Itu. Jadi jangan salah. Jangan salah, ojo kleru dalam menyebut, meminta. Karena nggak ada. Ora enek watu aji, wesi aji, ampuh iso dimanfaatne kajaba oleh pitulunge, oleh bantuane
sangka sing gawe urip. Ini jadi ribet karena banyak di antara kita yang asal nyebut saya punya keris. Nah, duwe keris langsung, keris aku njaluk bantuanmu, ewangi aku megawe. Ini yang salah, ini yang enggak boleh, ini yang menjerumuskan kita. Tetap minta itu kepada Tuhan, minta kepada Allah. Jadi bisa minta ke siapapun, ya, minta ke siapapun. Saya contohkan ini, minta ke si A, tapi kita selalu minta ke si A tidak pernah dikasih. Kita minta bantuan orang lain untuk memintakan ke si A. Kita minta tolong, minta bantuan orang lain untuk jadi jalan kita. Jadi kita tetap mintanya kepada Allah supaya kita tidak tersesat, kita tidak terjerumus. Kalau kita lihat, kita dengarkan, sepertinya bahasanya sepele sekali. Namun sesungguhnya itu sangat menyesatkan kita. Jadi kalau satu di antara kita memiliki benda tua, benda pusaka, memiliki jimat, ojo sampai salah sebut, salah sambat. Sambate nyebute panggah karo sing gawe urip. Sing iso nulungi tetep sing gawe urip. Nanging iso dilantari ning sapa wae iso. Dilantari Pak Yai ya iso, dilantari orang tua ya bisa, dilantari wong sing ngerti iso, dilantari wong sing duwe indra keenam, duwe kelebihan, boleh. Dilantari watu aji, wesi aji, boleh. Nggak ada yang melarang. Yang nggak boleh itu kalau kita mintanya langsung kepada batunya, kepada besinya. Jadi dibilang gampang-gampang, dibilang ribet-ribet, dibilang sulit-sulit. Karena kebanyakan di antara kita mungkin banyak yang memiliki koleksi-koleksi benda-benda pusaka, benda-benda peninggalan zaman dulu yang dituakan. Ini banyak. Saya percaya itu. Saya percaya bahwa ada batu aji, wesi aji, dan berkodam. Itu saya percaya. Namun kita tetap harus meyakini bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi dan tidak terjadi itu hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi para sedulur kabeh jangan sampai salah dalam menyebutkan, mengucapkan, dan meminta pertolongan. Karena selain itu, batu aji, watu aji, wesi aji, jimat, kuwi berkodam, enek sing nunggu. Ketika awake dhewe nampa jimat, mbuh warisan, diwehi wong, nemu, kita pun harus hati-hati. Kira-kira benda-benda ini cocok enggak
dengan diri kita. Karena kalau benda-benda ini nggak cocok dengan diri kita, kodam ini nggak pas dengan kita, benda-benda ini kodamnya ya bisa ganggu diri kita, ganggu keluarga kita, itu bisa. Jadi dipahami dulu ketika mau menerima pemberian seseorang terkait dengan benda-benda pusaka. Kemudian yang lebih penting lagi yang harus diketahui, selain meminta pertolongan tadi, benda ini itu kan ada kodamnya. Apakah kodam itu rutin minta makan, minta minum, terus kalau makan dan minum itu apa yang dimakan, apa yang diminum, kira-kira menyulitkan kita enggak selaku pemilik benda tersebut. Ini pun ya harus kita pelajari, harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita tambah salah, tambah keliru. Karena kalau ngomong benda pusaka, ngomong keris, ngomong watu aji, banyak sekali jenisnya. Modelnya juga banyak. Pembuat zaman dulunya juga banyak, enggak cuma satu orang. Karena wong zaman biyen kuwi, wong sing do betah luwe, wong sing do betah melek. Kalau zaman saya sekarang dah enggak tahan lapar, enggak tahan ngantuk. Pengennya makan yang kenyang terus, tidur dari sore, kalau enggak keluar rumah ya tidur dari sore. Itu kalau zaman saya. Kalau zaman dulu hebat-hebat. Bukti sejarah pun mencatat kehebatan orang-orang zaman dulu. Jadi terkait dengan benda-benda pusaka dengan jimat, seperti itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, jangan sampai salah dalam mengucap minta bantuan, minta pertolongan. Yang dimintai pertolongan, yang kita mintai itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa. Kalau soal jimat, dipercayai boleh, tapi usahakan jangan terlalu meyakini. Sementara itu, video dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.